Kabut pekat menyelimuti lereng Gunung Shaolin saat matahari belum sempat menampakkan dirinya. Di tengah puing-puing bangunan kayu yang membusung, sebuah plakat sekte tergeletak miring, letak di bagian tengahnya. 3 huruf yang terukir samar di sana. Sekte tanpa nama, dulu megah. Kini hanya sisa-sisa kenangan pahit. Di antara reruntuhan, seorang pria paruh baya dengan rambut hitam kusut duduk bersila. Tubuhnya gemetar hebat seolah baru bangkit dari mimpi buruk. Tapi di matanya, tak ada kebingungan, hanya ketenangan yang menakutkan. Ia mengangkat tangannya perlahan, menatap telapak yang dulu sudah keriput. Kini muda kembali, 30 tahun. Aku kembali ke titik awal. Qiu Liangsu, tertua ke-9 dari sekte tanpa nama, adalah satu-satunya yang bertahan hidup dalam kehancuran dunia oleh para dewa. Saat tubuhnya hancur oleh api surgawi, pikirannya ditarik kembali ke masa sebelum semua bencana itu dimulai. Bukan anugerah melainkan kesempatan terakhir. Sektinya yang dulu dianggap tidak berguna, akan menjadi akar perubahan besar. Ia bangkit dari duduknya, dan memandangi sekeliling, batu-batu fondasi yang runtuh, formasi pelindung yang sudah mati, dan gua latihan yang ditinggalkan semua masih seperti dulu. Tapi kali ini, ia tak akan membangunnya kembali sebagai sekte kultivasi biasa. Tidak dengan sistem yang busuk, dan hierarki gila yang pernah ia ikuti. Benteng kita akan menjadi benteng, gumamnya lirih. Tempat bagi mereka yang tak diterima dunia, yang tak punya tempat di surga maupun neraka. Dan bersama mereka, aku akan menghancurkan tahta para dewa. Angin mendesir pelan, seolah mengamini sumpahnya dengan tangan telanjang. Maya mulai menggali kembali formasi dasar pelindung sekte yang telah mati. Formasi itu dulunya sekadar pelindung murahan, tapi dengan ingatannya dari masa depan, ia bisa mengubahnya menjadi perangkap jiwa yang menakutkan. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah batu formasi kuno. Batu itu dulunya tak berharga, tapi di masa depan, para dewa melarang keberadaannya karena mampu menyerap niat ilahi dalam jumlah besar. Ia menanamkannya di titik tengah reruntuhan aula utama, lalu mengalirkan energi spiritual ke dalamnya. Cahaya merah muda samar menyala, formasi menyatu dengan reruntuhan, dan mulai bernapas lagi. Belum sempurna, tapi cukup untuk menyembunyikan keberadaannya dari pengintaian langit. Malam itu, Qiu Liangsu turun ke kota kecil di kaki gunung, tak untuk merekrut murid, tapi untuk mencari mereka yang paling hina di mata sekte-sekte besar. Di gang belakang yang bau busuk, ia menemukan bocah kecil bermata merah yang tak bisa bicara. Di pinggir jalan, ada gadis kurus penuh luka bakar yang dilempar keluar dari kuil ibunya. Mereka semua punya satu kesamaan, dibuang. Namamu? Tanya Liangsu kepada si bocah bisu. Bocah itu menunduk, lalu menggambar simbol kutukan di tangan. Simbol itu tidak mungkin diketahui oleh siapapun di dunia ini saat ini. Menarik, kau akan kupanggil Han Mukor. Ikut akon. Di tempat lain, seorang pria berjubah robek sedang dikeroyok karena dituduh membawa kutukan darah. Ia hanya tertawa sambil mengunyah darahnya sendiri untuk menggambar sesuatu di udara. Liangsu mengamati sebentar, lalu memutuskan untuk ikut campur. Dengan satu dorongan energi, semua pengeroyok terpental. Namamu siapa? Bai Wujian. Aku tak bisa pegang pedang, Tuan, gumamnya. Tapi aku bisa membuat formasi dari darahku sendiri, yang kau tak bisa. Justru menjadi alasan aku menerimamu. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke sekte tanpa nama. Sekarang hanya terdiri dari 3 bangunan yang tak runtuh, dan tanah yang tak pernah subur. Para murid baru memandang tempat itu, dengan tatapan bingung. Apakah kita akan tinggal di sini? Kalian tidak tinggal, jawab Liangsu sambil menyalakan kembali lilin-lilin energi di aula utama. Kalian akan bertahan di sini. Ini bukan sekte. Ini benteng, tempat para dewa tidak bisa menyentuh kalian. Tapi untuk itu, kalian harus berubah. Di malam pertama, ia memaksa mereka tidur di tempat terbuka, di bawah langit penuh tekanan roh-roh liar. Siapapun yang selamat dari malam pertama, ia anggap layak untuk dilatih. Keesokan paginya, hanya 3 yang tersisa. Dan dari 3 itu, Liangsu tahu ia sudah memulai fondasi dari pasukan paling berbahaya yang akan pernah dikenal dunia. Sementara itu, di langit bagian selatan, sepasang mata ungu menyala dari balik celah dimensi. Qiu Liangsu, kau tidak seharusnya hidup lagi. Bisik suara dari balik tirai langit, tapi Liangsu tidak peduli. Ia sudah mati sekali. Kali ini, gilirannya membunuh. Ia menatap reruntuhan sektenya yang kini ia namai ulang Benteng Zuhui. Benteng dari reruntuhan, tempat para dewa akan menemukan kehancurannya sendiri. Kabut pagi di Gunung Shaolin menebal, namun di tengah kabut itu,
tiga sosok berdiri membentuk segitiga, saling memandang dalam diam. Bai Wujian dengan jubahnya yang dipenuhi bekas darah kering, Han Mukui yang masih belum berkata satu kata pun. Dan seorang gadis remaja yang baru datang pagi itu, matanya penuh luka bakar, namun sorotnya menusuk tajam. "Namamu?" tanya Liang Su dengan suara tenang. "Rongmi," jawab gadis itu lirih, "aku dicap sebagai titisan iblis, dikurung dalam segel sejak kecil." Tapi segelnya mulai retak. Qiu Liang Su hanya mengangguk. Ia tak peduli apakah mereka manusia, iblis, atau campuran keduanya. Ia hanya peduli apakah mereka bisa hidup. Dunia ini hanya memberi dua pilihan, menjadi alat para dewa, atau menjadi senjata untuk melawan mereka. Hari itu, pelatihan dimulai. Tapi bukan seperti pelatihan sekte pada umumnya. Tidak ada meditasi tenang, atau latihan pedang indra. Liang Su melemparkan mereka ke dalam lembah penuh roh liar kelas rendah. "Kalian bertiga harus bertahan 3 hari di sana tanpa senjata, gunakan apapun. Jika ada yang mati, aku akan menggali kubur sendiri." Mereka bertiga tak bicara. Han Mukui mengangguk dan berjalan masuk tanpa suara. Rongmi tertawa kecil. Suara tawanya seperti tawa perempuan dewasa yang teredam. Bai Wujian menunduk, menggambar simbol dengan darahnya di batu, lalu membawanya masuk, sementara mereka berjuang di lembah. Liang Su mendaki ke atas gunung menuju gua tua tempat para tetua sekte dulu bersembunyi. Di sana, ia mengambil gulungan-gulungan teknik kuno yang bahkan dulu dianggap berbahaya. Salah satunya adalah teknik penyatuan formasi dan darah, yang dalam masa depan disebut terlarang oleh surga. Di balik tirai gua, ia menemukan pula satu artefak aneh, Charming, jiwa terbalik. Artefak ini dulunya rusak dan dibuang karena dianggap berbahaya. Tapi Liang Su tahu, ini adalah satu dari sedikit benda yang bisa memantulkan dan menunda niat ilahi. Dengan itu, sekte ini akan punya tameng spiritual untuk menyembunyikan rencana mereka. Malam tiba, dan ia kembali ke aula utama. 3 hari belum lewat, tapi ia sudah bisa merasakan sesuatu dari lembah. Suara lolongan roh telah berhenti. Saat ia menunggu di luar, kabut lembah terbelah. 3 sosok muncul berdarah, tertatih, namun hidup. Han Mukui membawa kepala roh syukuran manusia di tangannya. Rongmi membawa tulang binatang yang telah dililit rambutnya sendiri, digunakan sebagai cambuk. Bai Wujian hanya membawa batu berdarah dengan simbol merah menyala, formasi darah. Bereaksi pada denyut nadi musuh, "Aku hanya perlu 1 batu." Liang Su tersenyum tipis. "Kalian bertiga bukan murid, tapi bahan baku dari senjata pemusnah ilahi." Hari berikutnya, mereka membangun ulang area bawah tanah sekte. Tempat itu dulu gudang tak terpakai, tapi kini menjadi laboratorium kutukan, formasi, dan percobaan spiritual. Di sanalah Bai Wujian melukis formasi pertamanya menggunakan darah kelinci liar. Han Mukui menggambarkan kutukan menggunakan batangan tulang. Rongmi mulai melatih tarian dosa, seni bela diri iblis yang hanya bisa diaktifkan melalui rasa sakit pribadi. Di sisi lain, Liang Su turun kembali ke kota. Ia mendengar kabar bahwa sekte besar sedang mengadakan audisi murid baru. Para kultivator muda berebut untuk diterima di dalamnya. Tapi di balik euforia itu, Liang Su tahu, para dewa sedang memilih pion baru untuk dikorbankan. Maka ia mencari mereka yang ditolak. Di belakang aula audisi, ia menemukan seorang remaja dengan wajah penuh bekas luka-luka. "Namamu?" "Xian Yelu," gumam bocah itu. "Aku gagal dalam tes roh karena pikiranku dianggap terlalu rumit. Mereka bilang aku cocok jadi mata-mata, tapi tak cukup bersih untuk menjadi murid." Liang Su menyeringai, kesempurnaan adalah kelemahan, kebingungan dan kelicikan bisa menjadi alat. Ia menyodorkan tangan, "Ikut aku." Dengan bergabungnya Xian Yelu, kelompok itu mulai berbentuk seperti ini tak lazim. 4 murid, 4 kutukan hidup, dan mereka tidak menjalani pelatihan untuk naik tingkat kultivasi. Mereka belajar bagaimana membuat formasi yang mencacatkan roh, teknik pernapasan untuk menyamarkan keberadaan dari langit, racun spiritual yang tidak bisa disembuhkan oleh eliksir biasa. Semua ajaran Liang Su terdengar seperti ajaran sesat bagi sekte manapun. Tapi bagi mereka, ini adalah ajaran untuk bertahan, ajaran untuk membalas dendam. Di malam ke-7, sebuah lubang kecil muncul di langit di atas gunung Shaolin, seperti celah dimensi kecil yang mencoba mengintip. Liang Su tidak bergerak, ia hanya mengangkat Charming, jiwa terbalik, dan mengarahkannya ke langit. Dalam sekejap, celah itu menghilang. Dan suara ledakan kecil terdengar dari angkasa. Sebuah roh pengintai ilahi terbakar oleh pantulan niatnya sendiri.
Han Mukwe menatap langit yang kembali tenang. Ia menggambar simbol di tanah, lalu menunjuk ke arahnya. Bai Wujian menatap simbol itu dan berseru, "Itu artinya mereka sudah mulai mencari kita." Liang Xu mengangguk, lalu menoleh ke para muridnya. "Bagus, artinya kita sedang menuju ke arah yang benar. Biarkan mereka mengira kita hanya sekte yang akan runtuh lagi. Sementara itu, kita bangun dunia baru di bawah bayangan mereka." Di ruang bawah tanah yang dingin dan remang, suara tetesan darah terdengar lebih nyaring daripada langkah kakek Bai Wujian duduk bersila. Tubuhnya dipenuhi luka kecil yang disengaja, di depannya terbentang batu-batu datar yang disusun membentuk pola melingkar. Masing-masing telah ditandai dengan garis darah segar. Qiu Liangsu berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan mata tajam. Formasi darah bukanlah tentang keindahan atau keakuratan, tapi tentang niat dan pengorbanan. Kalau niatmu goyah, garis-garis itu tak akan hidup. Bai Wujian menggertakkan gigi. Ia memfokuskan pikirannya, mengingat bagaimana ia dikejar dan dilempari batu karena tak bisa mengangkat pedang seperti murid lainnya. Ia menekan luka di lengannya lebih keras. Darahnya mengalir deras dan memenuhi simbol utama di tengah formasi. Tiba-tiba, seluruh formasi bergetar, batu-batu mengeluarkan cahaya merah samar, dan simbol-simbol kuno yang sebelumnya tak terlihat mulai muncul di udara. Angin dingin menyapu ruangan. Dan di tengah pusaran, seekor roh buas kecil muncul dari celah dimensi terperangkap. Rong Ni yang menyaksikan dari jauh bertepuk tangan kecil. Itu bukan roh biasa. Itu semacam roh pemakan spiritual. Biasanya butuh 8 jimat penyegel untuk menahannya, dan dia menahannya dengan darahnya sendiri. Gumam Liang Xu, formasi darah TP2 berhasil. Tapi tubuhnya belum cukup kuat untuk menanggung teknik ini lebih dari 1 kali. Han Mukwe melangkah maju dengan langkah kaku. Ia tidak bicara, tapi mengulurkan tangan dengan segenggam daun busuk dan tulang tikus. Dengan satu goresan di tanah, ia menampilkan simbol kutukan pada tubuh Bai Wujian dalam sekejap. Luka-lukanya berhenti berdarah. Liang Xu tersenyum tipis. Kalian mulai memahami bahwa di dunia ini, darah dan kutukan bisa lebih berguna daripada pedang dan eliksir. Namun pelatihan bukan tanpa risiko. Hari berikutnya, saat Rong Ni mencoba menari dengan teknik tarian dosanya, energi iblis dalam tubuhnya meledak keluar, membentuk sayap gelap di punggungnya. Matanya berubah ungu, dan ia menyerang membabi buta. Han Mukwe langsung menggambar lingkaran kutukan darurat di tanah. Tapi terlambat, Rong Ni sudah melompat ke arahnya. Di detik terakhir, Bai Wujian mengaktifkan formasi darah di lantai dan mengalirkan darah dari mulutnya sendiri untuk memblokir serangan. Dua kekuatan saling bertabrakan, menimbulkan ledakan kecil. Ketika debu mereda, Rong Ni sudah terbaring lemas, kembali ke wujud manusianya. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Aku tak bisa kendalikan bagian iblis itu. Liang Xu berlutut di sampingnya. Kau tak perlu menahannya, tapi kita akan buat wadah bagi kekuatan itu. Kau akan kubah menjadi senjata, bukan korban. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan eksperimen gila. Han Mukwe menciptakan racun spiritual dari bunga bangkai dan air sumur Tuol. Bai Wujian menciptakan formasi pelindung dari pecahan kaca yang ditanam dalam kulit. Rong Ni mulai belajar menyuntikkan energi iblisnya ke dalam artefak, mengubahnya jadi senjata kegelapan. Di balik layar, Liang Xu mulai menggambar formasi raksasa yang menyelimuti seluruh gunung. Ia menamainya formasi pemakan dewa tahap 1. Formasi anti-ilahi pertama yang hanya bisa dibangun menggunakan energi negatif, darah, dan jiwa buangan. Namun di luar sana, dunia mulai mencium bau perubahan. Sekte Qingsu yang berkuasa di wilayah sekitar mulai melaporkan hilangnya roh langit di sekitar Gunung Shaoye. Mereka mengirim penyelidik ke sana 2 murid elit dengan level kultivasi tinggi dan senjata spiritual. Liang Xu menyambut mereka dengan hangat, memberi teh herbal, dan senyum ramah. Namun di bawah rumah kayu tempat mereka menginap, Bai Wujian telah menanam formasi penguras spiritual secara diam-diam. Dalam semalam, 2 murid itu menghilang, meninggalkan hanya jubah dan senjata yang telah terkontaminasi kutukan. Shen Yelu, yang selama ini mengamati diam-diam, akhirnya bicara. Itu akan menarik perhatian sekte besar. Apakah kita siap? Belum, jawab Liang Xu. Tapi justru dengan tekanan mereka, kita akan tumbuh. Ia berdiri di puncak gerbang sekte, memandangi lembah di bawah. Cahaya formasi samar-samar mulai menyelimuti tanah. Para murid sedang menggali ruang bawah tanah ketiga, tempat akan dibangunnya altar darah utama. Wadah bagi roh jahat pertama
yang akan mereka jinakkan. Selamat datang di Bintang Zuhui, bisik Liangsu. Kita bukan kultivator, kita adalah pemburu para dewa. Langit bergemuruh samar, seolah menggigil atas apa yang sedang dibangun diam-diam di dunia bawah. Di ruang bawah tanah paling dalam, Rong Ni duduk di tengah lingkaran formasi, tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena segel kutukan yang selama ini membatasi kekuatannya mulai retak. Di sekujur kulitnya, garis-garis hitam merambat perlahan seperti akar pohon mati. Rasa sakit ini, desisnya, bukan dari luar, ini dari dalam. Qiu Liangsu berdiri di sisi ruangan, tangan di belakang punggungnya, di sekelilingnya Bai Wujian dan Han Mokue sibuk menyiapkan batu spiritual, racun penyeimbang, dan jimat penahan jiwa. Mereka akan melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan sekte manapun sebelumnya, membuka segel iblis dalam tubuh manusia tanpa niat mengusirnya, tapi untuk menjinakkannya. Segel itu berasal dari darah ayahmu, bukan? Tanya Liangsu tanpa menoleh. Rong Ni mengangguk perlahan. Dia seorang tetua sekte suci, ibuku budak iblis dari perang 30 tahun lalu, aku. Perpaduan yang seharusnya tidak ada. Liangsu menarik napas panjang, tapi justru dari yang tidak seharusnya ada. Kita akan menciptakan sesuatu yang tidak bisa dihancurkan para dewa. Dengan isyarat tangan, Bai Wujian mulai mengaktifkan formasi penyeimbang 3 pilar. Garis-garis bercahaya merah dan biru membentuk segitiga di lantai batu. Rong Ni duduk di tengahnya, dan begitu formasi menyala penuh, segel dalam tubuhnya mulai bergetar keras. Suara jeritan rendah keluar dari mulut Rong Ni, matanya membelalak, dan sayap hitam setengah transparan mereka dari punggungnya. Rambutnya melambai sendiri, dan aura iblis mengamuk tanpa kendali. Han Mokue segera meluncurkan simbol kutukan ke dahi Rong Ni. Seketika aura liar itu melambat, namun tidak berhenti. Rong Ni kini melayang di udara, aura spiritualnya bercampur antara hitam pekat dan ungu menyala. Tubuhnya menolak. Seru Bai Wujian, jika ini terus berlanjut, jiwanya bisa hancur. Liangsu tidak panik, ia melangkah ke tengah formasi, lalu menyentuh dada Rong Ni dengan telapak tangan terbuka. Kau bisa menolaknya, atau kau bisa menerimanya. Tapi pilih salah satu. Dalam sekejap, semua suara di ruangan hilang. Rong Ni seolah masuk ke ruang kosong di dalam kesadarannya sendiri. Di sana, ia melihat dirinya terikat rantai, berdarah, namun tersenyum. Dan di hadapannya berdiri sosok wanita raksasa, dengan mata merah menyala iblis wanita, yang mengalir di dalam darahnya. Siapa kau? Tanya Rong Ni, suaranya serak. Aku adalah dirimu. Yang telah kau tolak sejak lahir. Aku bukan iblis. Tidak, tapi kau juga bukan manusia, kau adalah kita. Rong Ni menunduk, tangannya mulai meremas rantai-rantai yang mengikat tubuhnya. Kalau memang aku harus menerima ini untuk bertahan, maka biar aku yang memegang kendali. Rantai itu meledak dalam cahaya hitam, dan sosok iblis wanita itu menyatu dengannya. Rong Ni tersentak bangun di dunia nyata, tubuhnya kini memancarkan aura tenang, namun mengancam. Sayapnya berubah bentuk, satu sisi seperti sayap malaikat yang hangus. Sisi lain seperti bila sabit energi formasi berhenti bergetar. Rong Ni mendarat dengan pelan, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa sakit. Bagaimana rasanya? Tanya Liangsu ringan, seperti, aku akhirnya punya tubuhku sendiri. Bagus, karena mulai besok, kau akan memburu roh kelas menengah. Di luar ruangan, langit berubah kelam sejenak, bukan karena awan, melainkan karena sinyal spiritual Rong Ni yang menggetarkan lapisan langit bawah. Di tempat jauh, di wilayah sekte besar, lonceng penjaga berbunyi sendiri. Seorang tetua dari sekte Cahaya Murni membuka matanya lebar. Energi iblis yang sudah disegel bangkit kembali. Tapi sebelum mereka bisa melacak sumbernya, sinyal itu menghilang, disembunyikan oleh lapisan kutukan milik Han Mokue dan formasi ilusi dari Bai Wujian. Bintang Zuhui semakin sulit dilacak. Malam harinya, Liangsu duduk sendiri di depan altar darah yang baru dibangun. Di tangannya tergenggam lembaran kuno, blueprint formasi pemakan dewa tahap 2. Untuk mengaktifkannya, ia butuh lebih dari darah dan kutukan, ia butuh jiwa dewa kelas rendah. Sudah saatnya kita berburu, bisiknya. Tapi sebelum itu, kita uji senjata baru kita. Pada sekte manusia dulu, ia mengirim Shen Yellow ke kota terdekat dengan pesan palsu dari sekelompok sesat. Target, sekte Cahaya Murni cabang selatan. Tujuan bukan untuk membunuh, tapi untuk menguji apa yang terjadi jika iblis, kutukan,
dan formasi darah digabung dalam satu serangan tanpa nama, perang kecil akan segera dimulai, dan dunia masih belum sadar bahwa dari reruntuhan sekte telah lahir benteng neraka. Kabut malam menggulung lembar di sekitar benteng Suhui, tapi tak satupun binatang berani melintas. Aura kelam dan tak kasat mata menyelimuti area itu, membungkam bahkan roh-roh liar yang biasa berkeliaran bebas di dalam ruang kutukan. Han Moku duduk bersila di depan susunan tulang dan daun busuk yang membentuk simbol melingkar rumit. Ia tak pernah berbicara, suaranya hilang sejak kecil, akibat kutukan Rom yang gagal di sekte lamanya. Tapi meski bisu, Han Moku berbicara dengan simbol, dan simbolnya mengguncang dunia bawah. Qiu Liangsu memperhatikannya dengan penuh ketertarikan. Ia tahu Han Moku bukan murid biasa. Bocah itu adalah kutukan hidup. Tubuhnya menyimpan resonansi spiritual negatif yang sangat langka, sebuah anomali yang tidak bisa dikultivasi secara konvensional. Tapi justru itu yang membuatnya sempurna sebagai arsitek kutukan dan distorsi jiwa. Hari itu, Liangsu memberikan Han Moku sebuah misi kecil, menciptakan simbol gema 3 lapisan, sebuah jimat kutukan yang bisa memantulkan serangan spiritual hingga 3 kali sebelum pecah. Kita akan mengujinya dalam misi ke kota selatan nanti, ujar Liangsu. Kalau gagal, mungkin kita kehilangan 1-2 nyawa. Han Moku tak memberi reaksi. Ia hanya mengangguk dan mulai menggambar di udara dengan jari yang dilumuri cairan hitam pekat. Simbol-simbol kuno terbentuk bukan dari teknik modern, tapi dari bahasa roh yang telah dilupakan. Rongni yang menyaksikan dari kejauhan bergidik melihatnya. Simbol itu berbicara. Bai Wujian yang duduk di samping hanya berbisik. Simbol yang memiliki niat sendiri. Itu bukan hanya alat. Keesokan harinya, Shen Yilu kembali dari kota selatan dengan kabar menarik. Sekte Cahaya Murni Cabang Selatan akan mengadakan upacara pemurnian roh dalam 3 hari ke depan dan akan mengumpulkan roh-roh langit rendah sebagai bagian dari ritual. Jumlahnya cukup untuk kita jadikan bahan percobaan tahap buah, lapor Shen Yilu sambil menyerahkan gulungan informasi yang dicuri. Liangsu hanya berkata singkat, kita pergi malam ini. Malam itu, Han Moku menempelkan simbol gema 3 lapisan ke dada Bai Wujian dan Rongni, lalu menyimpan satu di dalam kerah bajunya sendiri. Formasi pergerakan segera diaktifkan. Dalam kabut ungu, mereka tiba di dekat gerbang belakang Sekte Cahaya Murni Cabang Selatan. Shen Yilu menyusup lebih dulu, menyamar sebagai pelayan ritual. Sementara itu, Han Moku, Rongni, dan Bai Wujian masuk melalui terowongan spiritual lama yang telah ditinggalkan. Mereka hanya punya waktu 30 menit untuk menyusup, menanam formasi kutukan, dan menarik diri. Namun, saat mereka tiba di aula tengah, mereka menemukan pemandangan tak terduga. 5 roh langit rendah telah disegel dalam bola kristal, menjerit dalam kesunyian. Dan di tengah ruangan berdiri tetua penjaga, seorang kultivator emas dengan senjata berbasis cahaya. Penyusup, serunya, menyerahlah atau terhapus di bawah cahaya suci. Han Moku melangkah ke depan, membuka gulungan kulit yang berisi simbol kutukan. Dengan satu ayunan tangan, ia menggambar simbol besar di udara, sebuah kutukan hening jiwa yang memadamkan semua suara, aura, dan detak spiritual di dalam ruangan. Tetua itu menegang, apa ini? Simbol itu meledak dalam kilatan ungu. Rongni langsung menerobos, mengaktifkan aura iblis dan mengiris ruangan. Dengan sayap sabitnya, Bai Wujian mengaktifkan formasi darah yang menyelimuti roh-roh dalam bola kristal, memecahkannya dan mengikat mereka dengan tali darah spiritual. Rapi serangan balasan datang cepat. Ketua Cahaya Murni melompat dan menusukkan pedang cahayanya ke dada Bai Wujian. Simbol gema yang dipasang Han Moku menyala, memantulkan serangan itu kembali, melukai tetua sendiri. Namun itu hanya 1 dari 3 gema. Han Moku bergerak cepat. Ia mengambil pecahan jimat dari lantai dan menciptakan simbol baru di udara, simbol pemecah roh. Rutukan yang memisahkan roh dari tubuh selama 5 detik itu cukup. Rongni menancapkan kuku hitamnya ke dada tetua yang melayang, menyedot sebagian dari roh suci di dalamnya. Dalam jeritan diam, tubuh sang tetua tumbang ke lantai. Tak sepenuhnya mati tapi rusak tak bisa dipulihkan. Shen Yilu memberi isyarat dari jendela aula, waktu habis. Bai Wujian mengikat roh-roh dalam kantong darah Rongni, membuka gerbang dimensi kecil dari sayapnya. Dan Han Moku meninggalkan satu simbol kutukan terakhir di lantai, simbol tertawa roh kutukan yang membuat siapapun yang memijak tempat itu akan tertawa sampai jiwanya hancur. Mereka kembali ke bintang Suhui dengan roh hasil rampasan.
Qiu Liangsu menerima mereka dengan senyuman. Kita kehilangan siapa? Tak ada, jawab Shen Yalu, tapi simbol kutukan itu terlalu efektif. Sekte cahaya murni akan tahu ini, bukan serangan biasa. Itu bagus. Dunia harus mulai mencium bau busuk dari neraka kecil ini, balas Liangsu. Han Mukui berjalan pelan ke pojok ruangannya, lalu duduk. Ia mulai menulis simbol baru, simbol yang bahkan Liangsu tak bisa baca, simbol yang memanggil sesuatu dari balik kabut dunia ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak ia ditemukan, Han Mukui tertawa kecil, tanpa suara, tanpa makna, tapi tawa itu menggema di seluruh bintang Suhud, membuat api lilin bergoyang tanpa angin. Udara pagi membawa aroma besi dari lembah-lembah tempat pembantaian spiritual semalam. Di ruang tengah bintang Suhui, 7 roh hasil rampasan ditahan dalam sangkar berbentuk bola giok merah darah. Mereka terus menjerit, rapi tak terdengar oleh siapapun, karena ruang itu telah diselimuti formasi keheningan tingkat tinggi. Qiu Liangsu berdiri di depan roh-roh itu, tangan bersedekap, matanya menilai, mengukur, lalu menunjuk 2 roh berwarna pucat, yang ini dan itu. Mereka punya sisa jejak langit tinggi, sisanya, musnahkan. Tanpa ragu, Bai Wujian melangkah maju, mengaktifkan tombak darah miliknya, dan menusuk sangkar giok. Jeritan roh meledak dalam keheningan. Dan satu persatu cahaya mereka padam, namun tiba-tiba, api biru menyala dari tubuh salah satu roh yang hendak dihancurkan. Cahaya itu memancarkan aura langit tertinggi, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh roh dari sekte biasa. Shen Yalu mencengkeram gagang pedangnya itu. Energi nirvana. Liangsu langsung memberi aba-aba, tahan. Jangan dihancurkan. Bawa ke ruang inkubasi. Dalam waktu singkat, roh itu dipindahkan ke sebuah ruangan bawah tanah rahasia, dijaga oleh 2 formasi pelindung dan 1 roh penjaga buatan. Qiu Liangsu memanggil semua murid utamanya. Aku telah meneliti aura roh itu. Ia bukan sekadar roh langit tinggi, di dalamnya tersembunyi bibit abadi sejenis inti spiritual yang hanya muncul setiap 1000 tahun sekali, dan hanya tumbuh dalam roh yang pernah mengalami kematian suci. Rongyi mengernyit, kematian suci. Tapi itu hanya legenda. Bukan legenda, potong Liangsu. Dunia atas menguji cobakan teknik ini untuk menciptakan kultivator abadi yang tidak bisa mati. Secara normal, mereka membunuh seseorang dalam ritual suci. Dan jika berhasil, jiwanya kembali, membawa bibit keabadian, namun proses itu terlarang, banyak yang gagal, hanya 1 dari sejuta yang berhasil. Han Mukui menatap roh itu lama. Ia tak berbicara, tapi menggambar simbol di udara, menuliskan 1 kata, bunuh atau serap. Qiu Liangsu menghela napas, tak semudah itu. Jika kita menghancurkannya, bibit abadi akan hancur, tapi kalau kita menanamkannya pada seseorang, dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun di sini. Mata semua orang menoleh kepada Bai Wujian. Tunggu, jangan bilang. Wujian, kau memiliki tubuh darah netral dan dantian lemar, tapi sangat stabil. Itu kondisi yang cocok untuk menjadi inang bibit abadi, ujar Liangsu. Bai Wujian terlihat ragu. Apa ada efek samping? Bisa mati seketika, atau jiwamu tertolak, atau kau berubah menjadi roh tanpa tubuh. Tapi kalau berhasil, kau bisa melampaui semua kultivator generasi ini, sambung Shen Yalu sambil menyeringai, bahkan bisa mengangkat kita semua ke puncak dunia. Sore itu, upacara pemindahan dimulai. Rongyi menggambar formasi pembungkus, Han Mukui mempersiapkan simbol pengunci jiwa, dan Qiu Liangsu sendiri menancapkan formasi penyatu antara tubuh Bai Wujian dan roh pemilik bibit abadi. Proses itu menyakitkan. Daging Bai Wujian mencair, lalu mengeras kembali, sementara tubuhnya bergetar hebat. Teriakan sunyi terdengar dari bibirnya, darah keluar dari pori-pori, dan cahaya ungu kehijauan menyala dari dadanya. Namun tiba-tiba, formasi utama retak, roh pemilik bibit melawan. Cahaya menyilaukan meledak dari sangkar, dan roh itu menyatu setengah dengan Bai Wujian, lalu melarikan diri. Tapi sebelum ia bisa melewati batas ruangan, Han Mukui melemparkan simbol kutukar, pemecah diri 3 asal. Roh itu terbelah menjadi 3 entitas berbeda, 1 diserak ke tubuh Wujian, 1 menghilang, dan 1 terjebak dalam simbol. Bai Wujian jatuh pingsan, tubuhnya tak bergerak. Aura spiritualnya seperti mati, semua berpikir dia gagal. Tapi saat fajar datang, tubuhnya memanas, retakan-retakan cahaya menyebar dari dada ke seluruh tubuhnya, urat-uratnya berubah menjadi aliran cahaya keunguan, dan jantungnya berdetak sekali, sangat pelan, namun kekuatannya menghentak seluruh ruang bawah tanah. Ia membuka matanya,
Mata itu tidak lagi milik manusia. Rongi menatapnya ngeri itu. Bukan hanya berhasil, dia telah menjadi sesuatu yang lebih. Qiu Liangsu tersenyum puas. Bibit abadi telah berakar. Namun, tak satu pun dari mereka sadar bahwa separuh roh yang melarikan diri dari proses penyatuan itu belum benar-benar lenyap. Ia bersembunyi di balik ruang dimensi, mengamati dunia, dan berbisik dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang telah mati 2 kali. Kau mungkin menyerapku, tapi aku adalah awal dari kehancuranmu. 3 hari telah berlalu sejak penyatuan bibit abadi dalam tubuh Bai Wujian. Seluruh bintang Zuhul masih dalam karantina ketat. Formasi pelindung diperkuat, jaring ilusi langit dipasang, dan bahkan roh penjaga dikalibrasi ulang. Namun tidak satu pun murid tahu bahwa saat mereka sibuk mengamankan internal, bahaya justru mengintai dari langit. Di luar wilayah spiritual benteng, di atas lautan awan tak kasat mata, melayang sosok berjubah putih tanpa wajah, tanpa bentuk jelas, tapi setiap helaan napasnya menyebabkan perubahan suhu ribuan kilometer. Ia bukan manusia, ia bukan iblis. Ia adalah pengintai langit ketujuh dari sekutu langit murni, organisasi rahasia para dewa. Resonansi bibit abadi terdeteksi, gumamnya, meski tak memiliki mulut, namun tak berada di kuil surgawi. Artinya, terjadi kebocoran. Ia mengangkat satu jari transparan, dan dari awan muncul peta dunia, sebuah titik ungu menyala tepat di atas benteng Zuhui, sekte yang runtuh. Kini menanam sesuatu yang bahkan para dewa tak berani sentuh. Sementara itu, di ruang meditasi dalam, Bai Wujian masih duduk dalam posisi bersila. Tubuhnya kini berubah. Pembuluh spiritual terbuka 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan tulangnya bersinar samar di balik kulit. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Tatapan matanya, tatapan manusia biasa. Rongi memasuki ruangan, membawa bubuk penstabil roh dan semangkuk darah naga tiruan. Kalau kau tidak makan ini, dalam 1 jam, tubuhmu akan menolak bibit itu lagi. Katanya dingin. Bai Wujian menerima mangkuk itu tanpa kata, tangannya masih gemetar. Aku bisa rasakan suara-suara aneh di kepalaku. Mereka seperti bekas jiwa dari pemilik bibit sebelumnya. Rongi mengerutkan alis. Itu normal. Tapi kau harus cepat belajar mengendalikan mereka, kalau tidak, salah satu bisa mengambil alih. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih lanjut, alarm spiritual berdentang keras di seluruh benteng. Tindik-tindik semua murid keluar dari ruangan, membentuk formasi bertahan. Langit yang tadinya terang mendadak menghitam, bukan karena awan, tapi karena celah dimensi raksasa terbuka di atas benteng. Dari sana, turun lambang bercahaya, simbol perintah langit. Han Mokui melompat ke atap, menatap langit dengan wajah serius itu. Bukan teknik manusia. Qiu Liangsu muncul tak lama kemudian. Wajahnya tenang, namun mata tajam seperti pisau. Ia memeriksa simbol itu, lalu menatap Bai Wujian, yang baru saja tiba di luar. Wujian, kau telah menarik perhatian mereka, sekutu langit murni. Telah mengetahui keberadaanmu. Bai Wujian menggertakkan gigi. Apa yang mereka inginkan? Liangsu menunjuk ke simbol bercahaya. Itu bukan peringatan, itu tanda penilaian. Artinya, satu dari mereka akan segera turun untuk menguji apakah kau layak hidup. Benar saja, dari celah langit itu turun satu cahaya putih. Sosok berjubah muncul tanpa wujud, tanpa wajah, hanya aura. Ia berbicara tanpa suara. Penanam bibit yang tak terdaftar, dosa ini setara dengan membakar hukum langit. Tapi kami beri satu kesempatan, tunjukkan kekuatanmu. Qiu Liangsu langsung berkata, kita tidak bisa menolak. Kalau kita melawan, seluruh bintang akan dimusnahkan dalam 1 detik. Shen Lielu menatap Bai Wujian, kau baru pulih. Tapi ini kesempatanmu, tunjukkan bahwa bibit itu tidak sia-sia. Bai Wujian melangkah maju, langkahnya masih goyah. Rapi setiap jejak kaki meninggalkan retakan halus di tanah batu spiritual. Ia menatap entitas langit itu, aku tidak ingin jadi dewa, aku juga tidak ingin mati. Tapi jika kalian ingin mengujiku. Dari tubuhnya muncul cahaya ungu perak, membentuk sayap energi di punggungnya. Sebuah simbol segel kuno terpampang di dadanya, berdenyut pelan, namun penuh ancaman. Aku akan tunjukkan bahwa tidak semua yang dilahirkan untuk binasa akan patuh pada takdir. Dalam sekejap, ia melompat ke udara, menyerang entitas langit dengan pukulan tanpa teknik, namun terisi oleh amarah, luka, dan kekuatan bibit. Tabrakan itu tak terdengar suara, tapi langit terbelah, bentang Zuhui berguncang, dan untuk pertama kalinya, makhluk dari langit menoleh, seolah terkejut. Takdir telah tercemar. Langit kembali menyatu,
setelah tabrakan antara Bai Wujian dan pengintai langit ketujuh. Namun udara di atas bentang Zuhui belum tenang, awan-awan spiritual berubah menjadi abu, dan ruang dimensi bergelombang seperti permukaan danau setelah dilempar batu. Tubuh Bai Wujian terhempas ke tanah, menciptakan kawah selebar 20 meter. Tapi entitas langit itu justru terdiam di udara, wujud kabutnya goyah. Potongan energi putih berterbangan dari tubuhnya, tidak mungkin. Hanya satu pukulan. Gumam Han Mukul di kejauhan, matanya melebar. Shen Yelu menatap Bai Wujian dengan wajah yang tak bisa dipahami. Dia belum menguasai teknik apapun. Tapi kekuatannya seperti bukan dari dunia ini. Sementara itu, Rongni segera berlari ke arah kawat. Ia melompat turun dan menatap tubuh Bai Wujian yang mulai mengeluarkan darah hitam dari pori-pori. Dia melawan sebelum waktunya. Bibitnya belum menyatu penuh. Ini bisa membuatnya hancur dari dalam. Bai Wujian terbatu. Dari mulutnya keluar kabut putih. Lalu suara samar perempuan. Kau memaksaku keluar. Anak manusia. Apa kau siap menanggung akibatnya? Semua yang mendengar suara itu membekuk. Itu adalah suara jiwa tertanam dari dalam bibit abadi sisa roh pemilik sebelumnya. Entitas yang bahkan para dewa tak ingin bangkitkan. Namun entitas langit itu tiba-tiba bergerak mundur. Ia melayang tinggi. Lalu suara datarnya menggema. Pelanggaran berat. Tapi belum waktunya. Kami turun langsung. Kami akan kembali. Dan membawa hakim langit dengan satu gerakan jari. Celah langit tertutup dan ia menghilang tanpa jejak. Langit menjadi tenang, tapi atmosfer bintang Zuhui berubah selamanya. Qiu Liangsu akhirnya bersuara. Mereka akan datang lagi dan saat itu mereka tak akan mengirim pengintai. Mereka akan mengirim Algojo. Han Mukue menyipitkan mata. Jadi kita hanya punya waktu sampai evaluasi berikutnya. Bai Wujian bangkit perlahan dari kawah. Tubuhnya nyaris lumpuh, namun matanya kini tak lagi bimbang. Berapa lama sampai mereka kembali? Liangsu menjawab dengan tenang. 7 bulan itulah waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan eksekusi langit. Shen Yelu menatap semua orang. Kalau begitu, kita punya 7 bulan untuk melakukan hal mustahil, mengubah benteng ini, yang dulunya sekte paling lemah, menjadi kekuatan anti dewa yang tak bisa diabaikan di tempat lain, jauh di luar daratan Vena, di wilayah tak bernama. Di atas langit ke-9 sebuah ruang kuil terapung menyala dalam warna keemasan. 7 sosok berjubah berdiri mengelilingi tahta kosong yang dijaga oleh api biru. Satu di antara mereka melangkah ke depan. Simbol perintah langit telah digunakan tanpa isil. Sosok lain mengangguk. Bibit itu belum sepenuhnya aktif, tapi sudah bisa menembus kabut dewa ini. Pelanggaran dimensi. Beri perintah, kirim hakim langit, beri mereka 7 bulan. Namun dari tahta kosong itu terdengar suara lembut dan menyeramkan. Jangan kirim 1, kirim 2. Dan jika benteng itu benar-benar menjadi benteng anti dewa, suara itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, lebih dalam dari jurang waktu. Kita ubah dunia ini menjadi tempat tanpa kehendak manusia. Di benteng Zuhui, Bai Wujian kini berdiri di tengah aula utama, dikelilingi oleh semua tetua dan murid. Di depan altar lama sekte yang telah runtuh, ia mengukir simbol baru, simbol dari bibit abadi. Lingkaran retak di dalam matahari terbalik. Mulai hari ini, katanya, benteng ini tidak akan lagi menunggu belas kasihan langit. Kita akan melatih para penolak takdir. Kita akan menampung mereka yang dibuang oleh surga. Qiu Liangsu menambahkan, dan kita akan beri mereka nama baru. Han Mukue mengangguk pelan. Nama untuk dunia yang tak tunduk pada langit. Shen Yelu menggenggam tombaknya dan menghantam lantai. Nama baru untuk sekte ini. Mereka serempak berseru. Benteng Zuhui, benteng anti dewa. 7 bulan bukan waktu yang lama untuk menghadapi para hakim langit. Maka benteng anti dewa pun mulai bergerak seperti monster yang baru sadar bahwa ia masih hidup. Qiu Liangsu membentuk pasukan peneliti spiritual dari para mantan ahli formasi dan penulis jimat. Mereka membongkar reruntuhan menara-menara tua sekte lama dan menemukan teknologi kultivasi yang selama ini ditinggalkan karena dianggap melawan jalur langit. Di sisi lain, Shen Yelu dan Han Mukue melatih generasi muda dengan metode yang sangat brutal. Setiap murid yang berhasil bertahan dari latihan mereka mendapatkan gelar penolak takdir. Banyak yang menyerang, beberapa mati, tapi yang bertahan berubah menjadi makhluk yang hampir tak menyerupai manusia biasa. Sementara itu, Bai Wujian mulai berkultivasi di ruang meditasi terdalam di bawah tanah benteng. Tubuhnya terus menolak energi langit yang biasa digunakan para kultivator. Tapi seiring waktu,
Ia menemukan jalan baru, jalur kultivasi dengan energi kehampaan, energi dari kehendak yang patah, dari janji yang dikhianatin, tak perlu menunggu langit memberi restu. Katanya suatu malam, kepada Rongnin, kita akan menciptakan jalan yang bahkan langit tak bisa lihat. Namun, di tengah semua persiapan itu, kekacauan mulai tumbuh di dalam. Seorang murid elit, Yu Tianling, mendekati Rongni diam-diam dan memberikan bulungan rahasia. Aku menemukan ini di antara barang-barang tetua Siai sebelum dia dibunuh. Rongni membuka gulungan itu, matanya membelalak. Ini rencana pengkhianatan. Tertulis di sana adalah rencana untuk menyerahkan Bai Wujian kepada dewa-dewa sebelum waktu 7 bulan habis, dengan imbalan status khusus bagi Bintang Zuhui sebagai bintang pengampunan. Dan yang menyusun rencana itu bukan orang luar, itu adalah tulisan tangan tetua kedua Bai Kun sang paman dari Bai Wujian sendiri. Rongni segera mencari Bai Wujian dan menyerahkan gulungan itu. Namun saat mereka hendak menyusun rencana untuk menghadapinya, Bai Kun sang sendiri masuk ke ruang meditasi bawah tanah. Dengan senyum tenang, Bai Kun sang berdiri di ambang pintu. Keponakanku yang hebat, kau sudah menemukan jalurmu sendiri, tapi jalan itu akan menghancurkan semua yang kau cintai. Bai Wujian berdiri, aura kehampaan mengalir dari tubuhnya seperti kabut neraka. Dan kau memilih menjual nama keluarga kita hanya untuk tetap hidup sebagai budak langit. Bai Kun sang menghela napas, bahkan jika kau menang melawan 1 atau 2 hakim langit, apa kau pikir langit akan membiarkanmu hidup? Ini bukan soal benar atau salah, ini soal bertahan. Justru karena itulah, jawab Wujian pelan namun tajam, aku tak akan hidup sebagai pecundang. Baku hantam pun terjadi. Pertarungan paman dan keponakan mengoyak lantai-lantai bawah. Bintang Bai Kun sang melepaskan teknik lamanya, pedang 1000 pengorbanan. Sementara Wujian mengandalkan kekuatan baru dari kehampaan. Di tengah pertarungan, Bai Kun sang menyeringai. Kau belum tahu rahasia bibit abadimu? Kenapa surga begitu takut padamu? Wujian nyaris kehilangan fokus. Apa maksudmu? Bibit itu dulu adalah milik makhluk yang bahkan para dewa tak bisa bunuh. Ia tak lenyap, hanya terpecah dan sebagian jiwanya. Bai Kun sang menunjuk Wujian. Ada di dalam dirimu. Pertarungan terhenti. Namun sebelum jawaban lebih lanjut muncul, sebuah ledakan keras mengguncang langit. Awan di atas bintang robek. 2 titik cahaya turun seperti komet berapi. Qiu Liangsu muncul di balkon utama. Mereka datang lebih awal. Han Mukoi berteriak dari bawah, itu bukan 1, itu 2. Shen Yelu mencabut tombaknya. 2 hakim langit. Mereka mempercepat eksekusi. Bai Wujian menatap langit dengan tatapan kosong. Di dalam dirinya, suara lama kembali terdengar, bukan suara jiwa bibit, tapi sesuatu yang lebih purba dan lebih gelap. Sudah saatnya kau melihat siapa dirimu sebenarnya. Bai Kun sang yang terkapar bersandar pada dinding, tertawa lirih. Kau pikir kau menolak langit, tapi mungkin langitlah yang menolakmu karena takut. Bai Wujian berdiri perlahan. Ia menatap langit yang kini dipenuhi 2 sosok berjubah putih dan wajah tanpa ekspresi. Dan dari mulutnya keluar bisikan, mari kita lihat siapa yang akan dihakimi. Langit terbuka. 2 sosok berjubah putih, tubuh bersinar seperti batu giok abadi, turun perlahan di atas langit bintang Suhul. Masing-masing membawa senjata suci. 1 memegang lonceng besar bertatahkan formasi waktu. 1 lagi membawa kitab emas yang tiap hurufnya mengambang di udara, menuliskan nasib siapapun yang dilihatnya. Mereka adalah Hakim Langit ke-4, Tuan Mingxian, dan Hakim Langit ke-9, Nona Durong. Nama-nama yang di kalangan para sekte disebut-sebut seperti dewa pelindung dan malaikat maut dalam satu tubuh, menurut aturan Tianluan. Pasal 93 tempat ini telah melanggar batas langit dan mencoba membangun sistem energi terlarang. Ujar Ningxiang dengan suara seperti gemuruh yang pelan, tapi mengguncang jiwa setiap makhluk hidup di sekitarnya. Pemeriksaan tak diperlukan, sahut Duong. Orang ini, jarinya menunjuk ke arah Bai Wujian, adalah sumber kerusakan jalur surga. Ia adalah pemilik pecahan jiwa Zutian. Sontak, semua terdiam. Bahkan Shen Yalu dan Qiu Liangsu pun saling menatap tanpa kata. Nama itu bukan nama sembarangan. Zutian, sang dewa yang terlupakan, adalah entitas yang bahkan para dewa lain buang ke kehampaan karena tak bisa dibunuh makhluk yang melanggar siklus kelahiran dan kematian. Wujian perlahan melangkah maju, matanya hitam kelam, dan aura kehampaan mulai memadat menjadi bentuk bukan kabut lagi, tapi seperti perisai retak yang memantulkan cahaya surga. Aku tak peduli siapa Zutian, katanya datar,
Aku Bai Wujian, dan aku berdiri bukan karena surga mengizinkan, tapi karena aku menolak tunduk. Ningxiang mengangkat loncengnya. Penolakan dianggap pengakuan, maka hukum dilaksanakan. Duhong membuka kitabnya. Huruf-huruf emas berhamburan, melayang, dan mulai mengelilingi tubuh Bai Wujian, mencoba menuliskan nasibnya, menuliskan tanggal kematiannya. Namun, saat huruf itu menyentuh kulitnya, huruf-huruf itu menghitam, lalu meledak. Aura kehampaan menolak takdir. Kitab itu ditolak. Duhong memucat untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Shen Yelu melompat ke atap benteng, bersiap. Semua murid, aktifkan formasi anti-dewa tahap 1. Qiu Liangxu melambaikan bendera darahnya. Ribuan jimat yang selama ini tersembunyi di dalam tanah meledak keluar, membentuk dinding transparan melingkar yang menutupi seluruh bintang Suhui. Cahaya biru tua muncul dari dalam tanah, mengguncang realitas itu sendiri. Benteng ini bukan sekadar markas, ia telah menjadi senjata. Pertarungan pun dimulai. Ningxiang melemparkan loncengnya. Setiap dentannya menghapus waktu di sekitarnya. Pohon-pohon tua runtuh menjadi abu. Batu-batu menghilang, seolah tak pernah ada. Shen Yelu maju menghadang, tombaknya memecah riak waktu. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan mustahil. Di sisi lain, Duhong menciptakan segel raksasa dari kitabnya, hendak menyegel seluruh area dalam dimensi ilusi. Namun Han Mukul melompat masuk. Tubuhnya berubah menjadi kegelapan murni, menghancurkan ilusi dengan teknik rahasia keluarga bayangannya. Langkah keempat dalam dunia tanpa cahaya. Bai Wujian tak terlibat langsung dalam pertempuran awal, justru berdiri diam di dalam tubuhnya. Sesuatu bangkit. Ia mendengar suara, bukan dari luar, tapi dari pecahan jiwa Zutian yang selama ini tersembunyi dalam darah dan sumsum tulangnya. Kau tahu mengapa langit takut padaku? Karena aku tak pernah mengikuti naskah mereka. Aku menulis ulang dunia. Aura kehampaan Bai Wujian mulai berubah. Tak hanya menolak energi langit, tapi mulai menyerapnya. Kekuatan para hakim langit yang seharusnya absolut perlahan bergetar dalam ketidakseimbangan. Duhong menyadarinya lebih dulu. Dia bukan hanya penolak, dia adalah pemutar. Ningxiang mempercepat detak loncengnya. Satu dentangan mengguncang seluruh ruang dan waktu di sekitar Wujian, namun tak membunuhnya. Sebaliknya, energi waktu itu terserap ke dalam tubuhnya dan mulai mengubah rambutnya jadi putih. Matanya jadi perak. Bai Wujian mulai memasuki bentuk baru. Namun sebelum perubahan selesai, langit robek sekali lagi. Kali ini, bukan cahaya yang turun, tapi bayangan merah tua. Seorang pria bertopeng api turun perlahan, membawa pedang besar dan mengenakan jubah yang tidak menyerupai dewa atau manusia. Duhong langsung membekuk itu. Ningxiang menggertakkan gigi. Itu bukan urusan kita lagi, itu. Tapi Bai Wujian melangkah maju. Siapa dia? Dan suara pria bertopeng api itu terdengar ke seluruh penjuru benteng. Aku datang bukan untuk menghukummu Bai Wujian, tapi untuk mengujimu. Karena jika kau lolos dari ini, kau akan menggantikan Zutian sebagai musuh utama para dewa. Langit benar-benar menjadi musuhnya kini. Tapi senyum tipis muncul di bibir Bai Wujian. Kalau begitu, ayo kita ubah pengadilan ini jadi kuburan. Benteng Zuhui seolah kehilangan warna. Tanah tak lagi terasa padat, udara tak lagi terasa ringan. Kehadiran pria bertopeng api mengubah struktur dunia sekitarnya. Cahaya matahari tak berani menyentuh tubuhnya, dan hukum elemen seolah menyingkir. Agar tak tersentuh olehnya, ia melangkah pelan. Ladang besarnya disarat di udara, tapi tak mengeluarkan suara. Di belakangnya, reyak dimensi terus membelah langit, membentuk pusaran merah darah yang terus mengisap energi dari dunia. Ningxiang dan Duhong melangkah mundur. Ini bukan tugas kita lagi, ucap Ningxiang tegas. Kita tak diberi wewenang untuk menilai makhluk uji. Duhong menggertakkan gigi. Dia di surga sendiri mengirim. Dia, Han Mukul mendekat ke sisi Wujian. Aku tak tahu siapa dia, tapi tubuhku tak mau bergerak. Bahkan darahku menolak bergetar. Shen Yelu memerintahkan semua murid mundur. Formasi ditutup. Fokuskan semua ki pertahanan ke inti benteng ini. Bukan medan perang untuk kita lagi. Pria bertopeng api itu mengangkat wajahnya sedikit. Suaranya pelan, tapi terasa langsung di dasar jiwa Bai Wujian. Pewaris kehampaan, pewaris kehendak Zutian. Ujian ini hanya satu langkah. Bertahan hidup selama 1000 napas. Seketika, waktu terasa kacau, udara membeku, lalu cair kembali. Tanah di bawah kaki Wujian mendadak hilang, dan ia jatuh ke dalam ruang kosong tanpa dasar. Namun bukan jatuh secara fisik. Ia seperti ditarik,
masuk ke dalam ruang ilusi berbasis realitas absolut ujian, yang hanya bisa dilalui oleh makhluk setingkat dewa. Di dalam ruang ujian, Wujian berdiri di tengah tanah kosong, sendirian. Di sekelilingnya, ribuan sosok muncul, sosok-sosok yang ia bunuh, sosok-sosok yang pernah ia biarkan mati, sosok ayahnya, sosok ibunya yang ia tak pernah sempat selamatkan, para murid Sekte Deong Es yang terbantai. Wajah mereka semua menatapnya, menghakiminya. Setiap sosok menyentuhnya, dan rasa sakit luar biasa menusuk batinnya. Tapi bukan luka fisik melainkan rasa bersalah, penyesalan, dan takdir yang menumpuk menjadi beban jiwa. Kenapa kau tak selamatkan kami? Kau kuat. Tapi kau pilih diam, kau bisa ubah nasib, tapi kau lari. Setiap kata menusuk lebih dalam dari pedang manapun. Bai Wujian mulai gemetar, dia ingin menjerit, tapi tak bisa. Udara dalam ilusi itu menyerap suaranya. Kemudian, sebuah suara terdengar, lembut, tapi sangat akrab. Wujian, kenapa kau terus menolak jiwamu sendiri? Sosok wanita muda muncul, rambut panjang, mengenakan pakaian dari sekte asalnya dulu. Sekte Deong Es itu adalah Lu Qiang, si gadis pertama yang percaya pada dirinya sebelum dia diusir dari sekte itu. Kenapa kau terus menanggung semuanya sendiri? Lanjut Qiang Xin. Bai Wujian terdiam, bibirnya bergetar. Aku, karena jika bukan aku, siapa lagi? Dunia ini menolak keadilan. Kalau aku berhenti, dunia akan tetap membunuh orang-orang yang tak bersalah. Qiang Xin tersenyum, lalu tubuhnya mulai menyatu dengan cahaya. Kalau begitu, jangan berhenti, tapi berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Kehampaan bukan kutukan, itu cerminan dari kehendakmu sendiri, untuk tidak membiarkan dunia menulismu. Cahaya itu menyerap ke dalam tubuh Wujian. Suara berdentang terdengar, seperti retakan rantai di luar ruang ujian. Tubuh Bai Wujian yang terbungkus dalam cahaya kehampaan mendadak meledak. Aura baru hitam, tapi hangat, kosong, tapi tidak hampa, seperti titik awal penciptaan. Pria bertopeng api berhenti melangkah. Matanya yang tersembunyi di balik topeng berkilat emas. Dia berhasil melewati tahap pertama lebih cepat dari Zhu Tian dulu. Duhong tercengang, itu tak mungkin. Ruang ujian itu menyiksa batin semua makhluk, bahkan dewa pun akan terseret dalam putaran reinkarnasi semu. Tapi dia, Ning Xiang berseru, lihat tubuhnya. Tubuh Bai Wujian perlahan berubah. Bukan menjadi iblis, bukan pula dewa, tapi bentuk manusia sempurna yang memancarkan dua kekuatan, kehampaan dan penciptaan, dua hukum yang mustahil berdampingan. Tapi kini bersatu dalam tubuhnya. Pedang pria bertopeng api terangkat. Ujian belum selesai, bagus. Kalau begitu, tahap kedua serang aku. Jika kau bisa membuatku mundur satu langkah, kau lulus. Bai Wujian mengangkat kepalanya, tangan kanannya berubah menjadi hitam pekat. Di dalamnya muncul bentuk senjata aneh, bukan pedang, bukan tombak, tapi pena. Jika dunia ini ditulis oleh surga, maka biarkan aku menulis ulangnya dari awal. Ia melangkah maju. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang balik. Saat Bai Wujian melangkah maju dengan pena di tangannya, dunia di sekitarnya mulai bergetar. Pena itu bukan senjata fisik, melainkan alat pemutar hukum realitas. Setiap goresannya bisa menghapus atau menciptakan aturan baru. Bahkan langit pun tampak menahan napas. Pria bertopeng api menyipitkan mata dari balik topeng pena itu. Bukan artefak biasa itu, peninggalan Zhu Tian, pena surga yang membatalkan kehendak. Shen Yalu, yang menyaksikan dari jauh melalui cermin spiritual, langsung berdiri dari kursinya. Itu artefak tingkat dewa kuno. Bahkan para sesepuh pun tak pernah bisa mengaktifkannya. Bai Wujian tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya mengangkat pena dan mulai menulis di udara kosong. Langit boleh menilai, tapi aku menulis ulang. Dunia boleh menolak, tapi aku menetapkan. Takdir bukan pemberian, tapi hasil dari kehendak. 3 garis tinta mengambang di udara, masing-masing membentuk huruf kuno yang menyala terang. Di saat ketiganya lengkap, seberkas cahaya hitam putih menembus awan, memaksa energi langit dan bumi tunduk. Pria bertopeng api menahan langkahnya. Tubuhnya perlahan terbakar, bukan karena api biasa, tapi karena kata-kata yang ditulis. Wujian menulis ulang eksistensinya. 1 langkah lagi, dan ia bisa hilang dari realitas. Namun, ia tersenyum di balik topeng Zhu Tian. Kau akhirnya memiliki pewaris yang pantas. Seketika, pedangnya menyala. Tubuhnya dikelilingi oleh api berlapis-lapis dimensi, dan ia melompat maju dengan kekuatan yang bisa menghancurkan seluruh benua. Kalau kau ingin menggantikan surga, maka kalahkan surga dahulu.
Tubrukan terjadi pernah bertemu pedang. Satu mewakili tulisan, satu mewakili kehendak mutlak. Ledakan dahsyat menghancurkan formasi pelindung bintang Suhui. Murid-murid dan para tetua segera melindungi diri dengan kiat penuh. Tubuh Wujian terpental, darah mengalir dari mulutnya, tapi ia tidak goyah. Belum cukup. Aku belum selesai menulis. Ia menancapkan panah itu ke tanah. Seberkas cahaya keluar dari tubuhnya, membuka lembaran langit tepat di atasnya. Sebuah kitab kuno turun perlahan. Di sampulnya tertulis satu kalimat, halaman 0 dari kitab langit. Seketika, waktu berhenti. Bahkan pria bertopeng api ikut membelenggu. Wujian membuka halaman kitab itu, tak ada tulisan kosong. Namun, justru disitulah letak kekuatannya. Halaman ini adalah tempat di mana hukum belum ditulis. Dia bisa menuliskan apapun. Tangan Wujian gemetar. Ia tahu, menulis di halaman ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Sekali menulis, tak bisa dibatalkan. Jika gagal, jiwanya akan terhapus dari keberadaan. Lalu ia mulai menulis, dalam 1000 napas ujian ini, aku akan bertahan, dalam satu langkah serangan ini. Aku akan menang. Dalam takdir yang telah ditulis, aku akan mencoret nama surga, dan menggantinya dengan namaku sendiri. Begitu kata terakhir dituliskan, kitab itu menyatu dengan tubuhnya. Aura Bai Wujian meledak, menyapu seluruh area uji. Pria bertopeng api yang hendak menyerang lagi, mendadak mundur satu langkah, bukan karena terpaksa, bukan karena lemah, tapi karena kata-kata itu telah mengubah kenyataan. Dia harus mundur. Itu adalah kenyataan baru yang ditulis Wujian. Suasana menjadi hening. Duhong jatuh terduduk. Ning Xiang menutup mulutnya dengan tangan. Tak percaya Shen Yelu berbisik, iya. Lulus, dia benar-benar lulus. Di atas langit, 13 kursi kosong yang mengambang di antara awan hitam mendadak bergetar. Salah satunya menyala pelan. Sebuah suara muncul dari kehampaan, menggema di seluruh langit dunia. Bangkitlah, pewaris ke-13 dewa, bangkitlah. Bai Wujian, penulis realitas Bai Wujian berdiri di tengah kehampaan. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi di matanya tak ada rasa takut, hanya keteguhan. Pria bertopeng api memutar tubuhnya dan mulai menghilang menjadi debu cahaya. Ujian telah selesai. Selanjutnya, bukan aku yang akan mengujimu, tapi dunia. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, surga telah membaca tulisanmu. Mereka tidak akan tinggal diam. Benteng Suhui sunyi. Namun, dari keheningan itu, seluruh dunia mulai berubah. Gunung-gunung bergetar. Lautan bergejolak. Kuil-kuil tua terbuka kembali. Para penguasa dunia spiritual mulai bergerak. Karena nama Bai Wujian kini tercatat dalam kitab langit dan surga. Merasa terancam. 3 hari telah berlalu sejak Bai Wujian menyelesaikan ujian dan memperoleh gelar penulis realitas. Namun, bintang Suhui belum tenang. Justru sebaliknya, udara di sekitar wilayah itu menjadi lebih berat. Seolah ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Langit di atas benteng kini diselimuti oleh awan keemasan gelap. Bukan karena badai, tapi karena surat pemanggil langit telah dikirim. Sebuah gulungan raksasa turun dari angkasa, menggantung di atas tanah suci Suhui. Panjangnya ribuan sal, dan di atas permukaannya tertulis kalimat besar dalam aksara ilahi. Surga tidak menyetujui perubahan. Yang menulis ulang takdir akan diadili oleh 3 pilar langit. Shen Yelu yang melihatnya dari menara tertinggi langsung pucat. Ini hukuman dari langit. Pemanggilan langsung. Mereka menganggap Bai Wujian telah melewati batas sebagai manusia. Duhong segera menoleh pada Bai Wujian yang masih duduk bersila di ruang dalam. Menenangkan auranya yang masih liar. Kau harus pergi. Sekarang juga. Jika terus berada di sini, bukan hanya kau yang dalam bahaya. Kita semua bisa dihapus dari sejarah. Namun Wujian membuka matanya perlahan dan menggeleng. Tidak, aku yang menulis, aku yang bertanggung jawab, tapi aku tak akan tunduk, aku akan pergi. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menulis ulang apa yang bahkan para dewa takut untuk ubah. Ketika ia melangkah keluar gerbang utama, seluruh murid dan tetua berdiri dalam diam. Mereka tahu, ini bukan perjalanan menuju pengadilan, ini adalah pernyataan perang terhadap surga itu sendiri. Di langit, 3 pilar langit telah muncul di luar lapisan dunia fana. Kuil petir Tianxiao, menara cahaya Ning Xiao, dan singgasana hitam Ziwu, masing-masing dijaga oleh satu perwakilan dewa. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah setengah dewa perpaduan antara kehendak langit dan kehendak manusia yang terpilih. Salah satu dari mereka, seorang pria muda berpakaian putih perak dengan rambut mengalir seperti sungai giok, membuka matanya.
namanya Xiao Qingxi, penjaga pilar petir. Aku sudah membaca kalimat-kalimatnya, ujarnya dingin, terlalu berani. Terlalu bebas. Di menara satunya, Mei Luanyin, wanita bermata dua warna dan suara seperti seruling malam, menyeringai, aku ingin tahu, pena macam apa yang bisa menulis ulang langit, dan di singgasana hitam, duduk seorang anak kecil dengan wajah tak berperasaan, bernama Wu Linghuan. Dia hanya mengucapkan satu kata, musnah. Saat Wu Jian mendekati batas dunia fana menuju langit, ia tiba di sebuah danau cermin gerbang terakhir menuju ruang pengadilan surga. Di sana, sesosok pria tua telah menunggunya. Rambutnya putih sepenuhnya, jubahnya hitam dan penuh simbol langit di tangannya. Ia membawa cermin bundar yang memantulkan semua kemungkinan masa depan. Namaku Qian Songhai, penjaga gerbang takdir, ucapnya tanpa emosi. Langkahi aku, dan kau akan berada di hadapan 3 pilar langit. Tapi ingat, begitu kau masuk, tak ada pulang kecuali kau menang. Bai Wujian menatap cermin itu, di dalamnya ia melihat dirinya sendiri mati, lenyap, dibenci. Tapi ia juga melihat dirinya berdiri di atas langit. Dengan pena menyala menggantikan tahta surga, aku tahu risikonya. Ia melangkah ke danau, airnya tak basah. Seolah menerima langkahnya sebagai tinta yang menulis di atas lembaran takdir. Qian Songhai menunduk dalam-dalam. Kalau begitu, semoga penamu tidak patah. Sebelum kalimat terakhir ditulis, di balik gerbang cermin, Bai Wujian memasuki ruang kosong tak berdinding. Hanya langit tanpa ujung dan 3 tahta mengambang tinggi di atas. Dari langit, suara ketiga pilar menggema bersamaan. Bai Wujian, kau dituduh mengubah hukum dunia, menulis ulang kenyataan, mencemari halaman suci kitab langit. Apa pembelaanmu? Wujian tak ragu menjawab, dunia rusak bukan karena perubahan, dunia rusak karena stagnan. Jika surga menulis awal, biarkan manusia menulis akhirnya. 3 pilar terdiam. Mei Luanyin tertawa pelan, kau tahu hukuman atas kata-kata itu? Pemusnahan hingga ke akar eksistensi, termasuk dari ingatan semua makhluk, sahut Wujian. Tenang, itu tidak penting. Asal satu kalimatku tersisa. Wu Linghuan melambaikan tangannya, sebuah formasi raksasa terbentuk di sekeliling Wujian. Buktikan bahwa pernah bisa melawan surga. Pertarungan dimulai, tapi ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah adu kehendak, adu prinsip. Setiap serangan adalah paragraf, setiap pertahanan adalah tafsir. Wujian menulis di udara, pedangmu berasal dari takdir, tapi aku menulisnya lebih dulu. Xiao Qingxi mengayunkan petir langitnya, namun tertahan oleh kalimat yang membuat petir tidak lagi mengenal arah. Mei Luanyin menciptakan dunia ilusi, namun Wujian menulis ulang akar kenyataannya. Ilusi ini hanyalah narasi lama yang kubakar dan kutulis ulang. Wu Linghuan diam, ia hanya menatap, dan dunia mulai retak. Tapi Wujian mengangkat kitabnya dan menulis, jika dunia ini rapuh karena tulisan lama, maka biar aku menulis dunia baru. Namun kekuatan itu terlalu besar. Tulang-tulang Wujian mulai retak. Darah keluar dari matanya. Tapi ia tidak berhenti. Pena di tangannya bukan sekadar alat. Itu adalah perwujudan kehendaknya, keinginan untuk mengubah dunia. Bukan karena ia membenci, tapi karena ia mencintai manusia yang selama ini dihukum oleh langit. Lisan Yalu dari jauh memandang langit dan berdoa dalam hati. Ning Xiang berlutut, air mata jatuh. Wujian, bertahanlah. Di puncak tekanan, sebuah suara menggetarkan langit. Sudah cukup, semua serangan terhenti. 3 pilar menunduk. Dari balik langit, muncul sosok raksasa berselubung cahaya keabadian. Suaranya tak bisa didengar, tapi dipahami, kau bukan sekadar manusia, kau adalah ujian bagi surga sendiri. Ia menunjuk ke arah Wujian, dan dari jarinya jatuh sebuah pena. Terbuat dari bintang yang mati. Ambillah, dan tulislah, hukum baru. Langit yang dulu sunyi kini pecah oleh dentuman kehancuran. 4 hakim langit berdiri di atas awan. Masing-masing dengan lambang surgawi menyala di punggung mereka. Di bawah, benteng Suhui berubah menjadi lautan pertarungan. Para penolak takdir menghadang pasukan langit yang turun bertubi-tubi. Dengan darah dan semangat yang bahkan tidak dimiliki para dewa, Qiu Liangxu melambungkan ribuan formasi anti surgawi ke langit, menciptakan kubah run yang mengacaukan hukum alam. Setiap formasi berdenyut seperti jantung buatan, menolak kehendak langit. Di pusat formasi, tubuhnya mulai retak karena menanggung beban terlalu besar. Jika ini akhirku, biar aku menuliskannya dengan tulang dan darahku, gumamnya. Lalu menusuk jantung sendiri sebagai katalis pengorbanan terakhir untuk memperkuat segel formasi. Di sisi lain,
Rongni memimpin sayap kiri pertahanan dengan tombaknya yang meledak-ledak oleh api iblis. Namun ia dikejutkan oleh kehadiran yang tak diundang Lu Feixian, mantan tetua sekte langit selatan. Kini menjadi utusan surgawi, aku kembali untuk menebus kesalahan, kata Lu Feixian sambil mengangkat badan surgawi yang dulu merobek sekte mereka. Tapi bukan di pihak langit, aku di sini untuk menghancurkannya. Rongni menatapnya penuh kebencian, namun waktu tak mengizinkan perdebatan. Mereka bertarung bahu-membahu melawan ratusan malaikat surgawi yang turun dengan sayap emas dan panah cahaya. Sementara itu, Bai Wujian berdiri di puncak menara runtuh. Tubuhnya diselimuti aura kehampaan dan jiwa purba, bibit abadi dalam dirinya berdenyut begitu keras. Hingga celah dimensi mulai muncul di sekitarnya. 4 hakim langit mendekat dalam formasi segel surgawi. Masing-masing memanggil mandat surgawi untuk menurunkan vonis, tapi Bai Wujian hanya tertawa pelan. Kalian membawa hukum ke dunia fana, seolah-olah kami tak pernah punya hak untuk memilih. Dari kehampaan, muncul sosok transparan. Bayangan Bai Wujian dari masa lalu, saat ia masih muda dan lemah, ditertawakan, dihina, dan dibuang. Sosok itu membisikkan, sudah waktunya kau hancurkan semua suara itu. Bai Wujian membuka matanya, pupus semua emosi. Yang tersisa hanya kesadaran murni bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Dengan satu langkah, ia muncul di depan hakim pertama dan menghantam wajahnya dengan tinju kosong. Tinju itu tak membawa kekuatan otot, tapi membawa kekosongan eksistensi, membuat setengah tubuh hakim itu menguap seperti tak pernah ada. Hakim kedua mencoba menyegal Bai Wujian dalam mandala waktu. Tapi Wujian tersenyum, waktu adalah ilusi, hanya karena kalian terlalu takut kehilangan kendali. Mandala itu hancur dan hakim kedua terpental. Tubuhnya terbelah menjadi 2 dimensi waktu yang bertabrakan satu sama lain. Namun saat itu, hakim ketiga mengaktifkan mantra terlarang. Penebusan suci, sebuah teknik pemurnian yang bisa memusnahkan eksistensi siapapun, bahkan tanpa menyentuhnya secara fisik. Bai Wujian memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat sekilas semua orang yang mempercayainya. Shen Yelu yang sedang tertusuk panah surgawi di medan perang, Han Mukoi yang terjebak di bawah reruntuhan, dan bahkan Qiu Lianzi yang kini terbaring lemah di pusat formasi. Ia membuka mata dan mengangkat tangan, dan dunia hening mantra penebusan suci tidak pernah mencapai dirinya. Karena waktu, ruang, bahkan hukum langit, semuanya telah kehilangan makna di hadapan bibit abadi yang telah menyatu penuh dengan tuan barunya. Bai Wujian berbisik lirih, ini bukan penebusan, ini perhitungan. Lalu, ia melangkah ke depan, menghantam tanah dengan kekuatan kehampaan, menciptakan retakan besar di dunia. Dari retakan itu, muncul makhluk-makhluk abadi yang telah lama dilupakan, roh-roh penolak langit, entitas dari era sebelum surgawi berdiri. Langit bergetar, para dewa yang mengamati dari luar dimensi mulai panik, dan suara tua yang selama ini membisiki Wujian kini bergema di seluruh dunia. Anak yang ditolak oleh dunia kini menjadi dunia itu sendiri. Bentang Suhui berubah wujud dari puing menjadi benteng kehampaan, tempat semua hukum tak berlaku. Di sana, hukum ditulis ulang dengan darah, tekad, dan dendam. Perang belum selesai, tapi satu hal telah jelas, langit telah retak. Benteng Suhui tak lagi sekadar puing saksi kehancuran sekte. Ia telah berevolusi menjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, bukan hanya tempat perlindungan, melainkan pusat gravitasi realitas baru. Dindingnya dilapisi lapisan kehampaan, atapnya dihiasi gugus ron abadi, dan fondasinya ditanamkan jiwa para martir yang telah gugur demi dunia tanpa tirani langit. Bai Wujian berdiri di tengah altar utama, tubuhnya menyatu dengan bibit abadi yang kini tumbuh menjulang ke langit seperti pohon hitam bercahaya. Daunnya menyerap cahaya langit dan memuntahkannya kembali sebagai hukum baru, hukum kebebasan, bukan kepatuhan. 4 hakim langit kini hanya tersisa 1 hakim keempat yang berlutut di depan Bai Wujian. Tubuhnya kompang camping, sayap emasnya patah, dan wajahnya tercoreng noda darah dan air mata engkau bukan manusia, bukan dewa. Lalu apa kau sebenarnya? Bai Wujian tidak menjawab, ia hanya menatap langit. Tempat itu mulai retak, seperti cermin tua yang tak mampu lagi memantulkan kebenaran. Shen Yelu berjalan terseok mendekati altar, membawa bendera sobek dengan simbol Zuhui yang kini diganti dengan lambang mata ketiga. Simbol kesadaran akan penolakan absolut terhadap sistem langit. Apa sekarang kita menang? Tanya Shen, dengan suara yang tak yakin, apakah harapan ini nyata, atau hanya mimpi?
Wujian menatapnya. Kita belum menang. Kita hanya menghapus papan catur. Di seberang, Han Mukul kini kehilangan satu mata dan satu lengan. Duduk bersandar sambil tertawa getir. Kalau begitu, siapa yang akan menulis aturan main berikutnya? Semua orang, kata Bai Wujian, kita semua. Tiba-tiba, langit pecah sepenuhnya. Dari balik retakan, muncul ribuan sosok agung. Bukan dewa, bukan iblis, tapi para eksistensi abadi dari era sebelum langit berdiri, entitas yang pernah dikurung, dibuang, dan dilupakan. Kini mereka turun, dipanggil oleh hukum baru yang lahir dari kehampaan. Beberapa tampak seperti bayangan raksasa, lainnya seperti kilatan cahaya yang tak bisa dipahami. Mereka tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menyaksikan, menjadi saksi bahwa suatu tatanan lama telah benar-benar mati. Bai Wujian melayang ke atas, berdiri sejajar dengan robekan langit, dan dengan satu gerakan tangan, ia menutupnya tidak dengan segan, tapi dengan kehendak. Dunia ini bukan lagi milik langit. Semua rakyat dari dunia bawah, para pengungsi sekte runtuh, rakyat kecil yang dulu hanya bisa menengadah, kini mengangkat wajah mereka dan melihat langit tanpa rasa takut. Mereka melihat cahaya baru, bukan cahaya surgawi, melainkan cahaya dari kehendak manusia sendiri di ruang waktu yang lain. Di tempat langit dulu memerintah, para dewa yang tersisa saling memandang. Apa yang akan kita lakukan? Tanya salah satu dewa. Tubuhnya bergetar. Seorang dewa tertua menjawab, kita tak bisa melakukan apa-apa. Dunia itu kini bukan milik kita lagi. Sementara itu, di benteng Zuhui, generasi baru mulai berdatangan, anak-anak yatim, murid-murid terlantar, para pengembara, hingga para mantan murid sekte yang selamat. Mereka tak hanya datang untuk belajar kekuatan, tapi untuk mengerti dunia baru yang kini bebas dari hierarki surgawi. Blue Faction kini menjadi pengajar pertama. Rongni melatih pasukan bintang, Qiu Liangsu, yang selamat berkat formasi pengorbanannya. Menulis kitab-kitab tentang teknik menantang langit tanpa harus kehilangan kemanusiaan. Dan Bai Wujian, ia menghilang. Ada yang bilang ia menyatu dengan pohon abadi di altar, menjadi penjaga kehendak dunia. Ada pula yang percaya, ia kini menjelajahi dunia baru, memastikan bahwa tak ada kekuasaan baru yang akan lahir dari puing yang sama. Namun semua orang tahu satu hal, langit bisa runtuh, tapi kehendak manusia bisa membangun dunia dari reruntuhan itu.